Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Irma Padeta. Saya adalah dosen program studi S1 Kedokteran Hewan, Departemen Anatomi, Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Gadjah Mada. Selamat datang di mata kuliah Histologi Sistem Organ Hewan dengan kode kuliah KHU 2015. Sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, saya mohon izin untuk menyampaikan rencana program dan kegiatan pembelajaran semester atau RPKPS. Mata kuliah Histologi Sistem Organ diselenggarakan pada semester ketiga tahun kedua dan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa S1 di FKH UGM. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, 2 SKS untuk teori dan 1 SKS praktikum. Dan dalam mata kuliah ini kita akan mempelajari struktur dan fungsi sistem organ hewan secara mikroskopik. Perlu digarisbawahi, di sini adalah sistem organ sehingga mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini harus sudah pernah mengambil dan lulus mata kuliah sitologi, histologi dasar, dan embriologi. Karena pada mata kuliah tersebut kita mempelajari dasar-dasar untuk memahami sistem organ. Perkuliahan akan disampaikan selama 9 minggu, masing-masing selama 2 jam dan akan dievaluasi melalui UTS dan UAS masing-masing selama 2 jam. Kemudian praktikum akan dilaksanakan selama 6 minggu, masing-masing 2 jam, kemudian dievaluasi melalui responsi masing-masing 1 jam. Kemudian ada small group discussion atau SGD yang akan dilaksanakan 2 minggu sebelum UAS dan UTS. Setiap minggunya akan dilaksanakan selama 4 jam. Kemudian selain kuliah, praktikum, dan SGD, mahasiswa diharapkan dapat belajar mandiri selama 9 minggu, setidaknya 2 jam per minggunya. Kemudian belajar mandiri ini dapat dikatakan seperti menulis laporan praktikum, mengerjakan laporan SGD, atau setidaknya mempersiapkan diri sebelum perkuliahan dimulai. Kemudian, jika kita akumulasikan, maka beban kerja mahasiswa pada semester ini pada mata kuliah Histologi Sistem Organ Hewan adalah 62 jam. Perkuliahan dan praktikum akan disampaikan menggunakan bahasa Indonesia, tetapi materi kuliah akan ditulis menggunakan bahasa Inggris. Kemudian perkuliahan akan dilaksanakan dengan metode daring dan luring. Untuk metode daring, kita akan menggunakan Webex dan Zoom Meeting. Kemudian untuk praktikum, mahasiswa akan datang secara langsung ke laboratorium untuk melihat preparat dan mengamati preparat secara langsung menggunakan mikroskop. Kemudian materi kuliah yang diberikan tidak hanya PowerPoint dari dosen, tetapi juga berupa video yang akan diupload di Learning Management System UGM yang disebut ELOK. Jadi nanti materi kuliah, jadwal perkuliahan, jadwal praktikum, semuanya akan kita sampaikan melalui ELOK dan teman-teman dapat mengakses di mata kuliah Histologi Sistem Organ secara bebas. Berikut adalah topik perkuliahan mata kuliah Histologi Sistem Organ. Terdapat 9 topik mengenai sistem organ. 5 topik akan disampaikan sebelum UTS dan sebelum responsi 1. Kemudian 4 topik berikutnya akan disampaikan sebelum UAS atau responsi 2. Kemudian untuk materi praktikum itu akan diberikan sama seperti materi perkuliahan. Jadi ketika minggu ini teman-teman menerima kuliah tentang sistem pencernaan, maka di praktikum teman-teman juga akan diajarkan mengenai sistem pencernaan. Dan mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini akan dibagi menjadi 5 kelas dan akan dilaksanakan secara paralel. Satu dosen akan mengajar satu kelas dan akan di-rolling setiap minggunya. Jadi setiap kelas atau setiap mahasiswa akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk diajar oleh semua dosen. Berikut ini adalah cuplikan dari ELOK, nanti bisa teman-teman buka seperti ini tampilannya. Teman-teman masuk ke ELOK, kemudian melakukan registrasi,
kemudian pilih mata kuliah histologi sistem organ. Di sini teman-teman dapat melihat ada jadwal kuliah, kemudian ada materi kuliah yang sudah diupload. Biasanya kami akan mengupload itu paling tidak 1 hari sebelum perkuliahan dimulai. Selanjutnya adalah capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan dapat dicapai oleh mahasiswa setelah mengambil mata kuliah ini. Terdapat 4 CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi organisasi organ, kemudian dapat mengidentifikasi sistem organ hewan, dan dapat mengidentifikasi terminologi histologi baik dalam bahasa ilmiah maupun bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menunjukkan organisasi organ berdasarkan pendekatan histologis, dapat menunjukkan struktur histologi sistem organ hewan domestik di laboratorium menggunakan mikroskop. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis perbedaan ataupun kemiripan dari struktur histologis organ tertentu pada hewan dalam satu kelas hewan, kemudian juga dapat membedakan fungsi dari organ-organ tersebut. Dan yang terakhir, untuk CPMK keempat, mahasiswa diharapkan mampu bekerja sama dalam tim untuk membahas beberapa permasalahan pada perkuliahan multidisiplin, dan CPMK yang terakhir ini spesifik untuk SGD. Berikut adalah pemetaan capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan kepada mata kuliah histologi sistem organ. Diharapkan setelah teman-teman mengambil mata kuliah ini, teman-teman itu dapat menguasai sikap dan keterampilan umum, menguasai konsep dasar dan teori terkait ilmu kedokteran hewan, lalu dapat menguasai keterampilan dan dapat mengimplementasikan teknik-teknik di laboratorium. Untuk penilaian pada mata kuliah histologi sistem organ akan dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama adalah aspek kognitif yang akan digunakan untuk mengevaluasi CPMK 1 dan CPMK 3 melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan proporsi masing-masing 30%. Kemudian aspek kedua adalah aspek psikomotorik yang akan digunakan untuk mengevaluasi CPMK kedua melalui praktikum, termasuk di dalamnya ada pretest, post-test, dan responsi dengan proporsi 25%. Dan yang terakhir adalah aspek afektif yang akan digunakan untuk mengevaluasi CPMK 4 melalui SGD dengan proporsi 15%. Berikut adalah indeks nilai akhir yang akan didapatkan dari hasil evaluasi pembelajaran. Menurut SK Rektor UGM tahun 2016, nilai yang telah diakumulasikan dari berbagai aspek tadi akan dikonversi menjadi nilai huruf. Jadi misalnya mahasiswa A setelah diakumulasi nilai akhir mendapatkan angka 80. Jadi berdasarkan SK Rektor setelah kita konversi, maka ditranskrip untuk mata kuliah histologi sistem organ mahasiswa A akan mendapatkan nilai A. Berikut adalah kontrak belajar untuk mata kuliah histologi sistem organ. Kontrak belajar ini berisi materi kuliah dan praktikum, kemudian sistem penilaian, dan syarat-syarat kelengkapan nilai. Kontrak belajar ini wajib diunggah oleh mahasiswa ke ELOK, jadi untuk template-nya telah kami unggah di ELOK, kemudian teman-teman nanti setelah masuk ke ELOK histologi sistem organ silahkan di-download, dibaca, kemudian ditandatangani, kemudian diunggah kembali di ELOK histologi sistem organ. Bagian terakhir dari perkenalan RPKPS ini adalah tim pengajar. Jadi mata kuliah ini diampu oleh 5 orang dosen, kemudian Profesor Teguh Budi Pitojo berlaku sebagai sebagai koordinator mata kuliah, kemudian beranggotakan Dr. Triwahyu Pangestiningsih, Dr. Aryana, Dr. Hevi, dan saya sendiri Irma Padeta. Kemudian home base kami itu berada di gedung V2 lantai 1, Laboratorium Mikroanatomi, Departemen Anatomi, Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Gajah Mada.
Demikian penyampaian RPKPS untuk mata kuliah Histologi Sistem Organ. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Histologi Sistem Organ Hewan dengan topik Sistem Reproduksi Hewan Jantan. Perkenalkan, nama saya Irma Padeta, saya adalah staf dosen dari Departemen Anatomi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada. Berikut adalah outline yang akan saya sampaikan pada topik reproduksi hewan jantan. Sebelum kita masuk ke bagian pertama, kita mengingat kembali anatomi, makros, dan topografi dari organ reproduksi hewan jantan. Organ reproduksi hewan jantan terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah testis, kemudian yang kedua adalah sistem ductus, yang ketiga adalah kelenjar aksesoris, dan yang terakhir adalah penis. Untuk testis dan penis, ini adalah organ yang terletak di luar rongga tubuh. Sedangkan pada bagian sistem ductus dan organ aksesoris, dia terletak di dalam rongga pelvis. Testis ini adalah organ yang terletak di luar rongga tubuh, kemudian dia dibungkus oleh sebuah kantung kulit yang bernama skrotum. Kemudian jika skrotum ini dibuka, maka kita akan menemukan struktur lapisan tipis yang disebut tunika vaginalis tersusun dari jaringan ikat kolagen longgar dan mesotelium. Kemudian di sebelahnya ini terdapat gambar skematik testis yang nanti kita akan bahas satu persatu berdasarkan penyusun parenkim dan stroma. Parenkim testis itu tersusun atas tubulus contortus atau tubulus seminiferus. Disebut tubulus contortus karena bentuknya yang berkelok-kelok. Nah, bagian ini adalah tempat diproduksinya spermatozoa. Kemudian dari tubulus contortus, tubulus akan berlanjut menuju ke tubulus rectus, yaitu tubulus yang lurus, dan kemudian menuju ke rete testis atau bagian tubulus yang saling beranastomose. Selanjutnya, bagian stroma yang pertama adalah tunika albugenia. Tunika albugenia ini terdiri dari jaringan ikat kolagen padat yang menyelubungi testis, kemudian dia masuk ke dalam testis menjadi jaringan ikat kolagen longgar yang disebut septulum testis dan membagi testis menjadi lobulus-lobulus. Jadi satu bagian ini adalah satu lobulus testis, berikutnya satu lobulus testis, dan seterusnya. Jaringan intersisium ini merupakan jaringan yang tersusun atas jaringan ikat kolagen longgar dan serabut retikuler yang menopang tubulus seminiferus. Kemudian di bagian tengah ada bagian mediastinum testis yang menopang bagian rete testis. Testis itu mempunyai dua fungsi. Ini yang harus kita ingat. Yang pertama adalah testis sebagai kelenjar eksokrin. Fungsinya dijalankan oleh tubulus seminiferus yang dilingkari berwarna biru. Di sini adalah tempat dihasilkannya spermatozoa. Bisa kita lihat di dalamnya terdapat lapisan sel germinal. Kemudian yang kedua adalah testis sebagai kelenjar endokrin, yaitu menghasilkan hormon reproduksi hewan jantan. Diperankan oleh dua jenis sel. Yang pertama adalah sel Sertoli yang terletak di dalam tubulus seminiferus, dan yang kedua adalah sel Leydig yang terdapat di jaringan intersisial. Lebih jelas dapat kita lihat pada gambar berikut. Ini adalah gambar sel Leydig. Sel ini menciri dengan adanya droplet lipid yang merupakan prekursor dari testosteron. Jadi sel Leydig ini akan menghasilkan testosteron. Kemudian untuk sel yang kedua adalah sel Sertoli yang berada di dalam tubulus seminiferus. Jadi ini adalah bentukan sel Sertoli di mana tepi-tepi selnya tidak begitu terlihat jelas, kemudian bentuk selnya oval dan besar berada di basal. Secara singkat, terjadi pada 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan mitosis, di mana germinal cell atau spermatogonia yang ditunjukkan pada panah berwarna merah ini bermultiplikasi menjadi banyak.
Selanjutnya, spermatogonia akan berdiferensiasi menjadi spermatosit primer yang ditunjukkan panah berwarna kuning. Kemudian dia akan berdiferensiasi lagi menjadi spermatosit sekunder dan selanjutnya menjadi spermatid. Dari spermatid akhir, sel-sel berikut akan mengalami metamorfosis secara morfologi, di mana dia akan mengalami penyempurnaan pembentukan organela, kemudian mengalami maturasi sehingga memiliki morfologi seperti leher, kepala, dan ekor dan menjadi spermatozoa yang sempurna. Spermatozoa yang telah dihasilkan akan disalurkan melalui sistem duktus pada organ reproduksi hewan jantan. Duktus eferen ini dia fungsinya tadi menyambung antara testis dan epididymis, kemudian dia disusun oleh sel-sel kolumner yang memiliki silia dan ada juga sel kolumner yang tidak memiliki silia. Fungsinya silia di sini untuk membantu spermatozoa untuk berpindah dari testis menuju ke epididymis. Nah, epididymis ini mempunyai 3 bagian. Yang pertama kaput, kemudian korpus, ductus deferens itu sama seperti epididymis. Kemudian di bagian perbatasan antara cauda epididymis dan ductus deferens, nanti kita akan melihat ada bagian lapisan mukosa yang berlipat-lipat. Jadi nanti strukturnya secara histologis kita akan melihat seperti fili-fili. Kemudian ada hal lagi yang menciri bagi ductus deferens itu adalah lapisan muskuler yang sangat tebal. Biasanya ada 2 lapis, yaitu lapisan dalam dan lapisan luar. Kemudian serabut ototnya menciri dengan serabut yang tidak teratur. Pada umumnya kita temukan di semua hewan domestik. Secara lebih jelas, ductus efferens tadi saya sampaikan bahwa terdapat bagian yang ada silia pada sel kolumner, kemudian ada bagian yang tidak ada silia. Di sini bentuk sel kolumner yang melapisi epididymis, kemudian berikut adalah cara kita mengidentifikasi bagian-bagiannya. Kita bisa lihat yang paling tebal bagian epiteliumnya pada kaput, kemudian korpus, dan bagian epitelium cauda adalah yang paling tipis. Kemudian untuk bagian muskularis, lapisan muskularis kita bisa melihat di bagian cauda, ini adalah lapisan yang paling tebal, kemudian disusun oleh kaput, dan yang paling tipis adalah bagian korpus. Ductus deferens, seperti yang saya sampaikan tadi, bagian yang menciri adalah lapisan muskularis yang sangat tebal dengan serabut yang tersusun tidak beraturan. Kemudian di sini ada bagian mukosa yang berlipat-lipat. Ini kita sebut sebagai folding mukosa. Kita bisa lihat pada gambar ini. Kemudian di bagian lamina propria, dia kaya akan vaskularisasi. Jadi kita dapat menemukan pembuluh-pembuluh darah kecil di sini. Ampula ini merupakan dilatasi atau pelebaran dari ductus deferens di bagian distal. Kemudian secara struktural, ampula ini merupakan kelenjar tubuler yang terletak di lamina propria submukosa. Dan sifat sekresi dari ampula ini adalah serosa. Kemudian ampula dapat ditemukan pada kebanyakan hewan domestik kecuali pada kucing. Secara struktural, vesika seminalis ini merupakan kelenjar tubuler bercabang. Dia dilapisi oleh sel-sel kolumner, kemudian akan mengekskresikan ekskresi yang bersifat serosa. Terus untuk spesifik pada spesies, vesika seminalis tidak ditemukan pada karnivora. Prostat ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah bagian korpus dan yang kedua adalah bagian disseminate. Nah, bagaimana cara kita mengidentifikasinya? Bagian disseminate ini dia akan berdampingan dengan uretra, kemudian didominasi dengan ductus excretorius, sedangkan pada bagian korpus ini dominasi oleh adenomer-adenomer dari kelenjar prostat. Kemudian adenomer dari kelenjar prostat itu tersusun atas sel-sel kuboid atau sel-sel kolumner pendek yang menghasilkan ekskret yang bersifat serosa. Kemudian
Yang terakhir adalah kelenjar Cowper atau kelenjar bulbouretralis. Untuk kelenjar Cowper ini, dia letaknya sudah berada di luar rongga pelvis karena dia sudah dikelilingi oleh musculus ischiocavernosus. Sel-sel penyusun adenomernya adalah sel-sel kolumner dengan inti yang besar berada di tengah. Adenomer dari vesica seminalis. Jika kita perbesar akan terlihat seperti ini. Kita akan melihat sel kolumner dengan inti bulat di tengah. Glandula prostat. Jika kita perbesar, kita akan melihat struktur sel kolumner dengan inti yang bulat berada di tengah. Adenomer dari kelenjar bulbouretralis yang tersusun atas sel-sel asiner dengan inti pipih yang terletak di basal. Organ kopulasi, struktur utamanya adalah jaringan ikat kolagen dan serabut elastis. Kemudian berdasarkan struktur penyusun, tipe-tipe penis itu dibagi menjadi fibroelastis dan muskulovaskular. Jaringan erektil yang terdapat pada penis itu ada dua macam. Yang pertama adalah corpus cavernosum. Ini dominan disusun oleh jaringan ikat kolagen dan jaringan ikat elastis, namun pada kucing lebih dominan dengan adipose tisu. Kemudian yang kedua adalah corpus spongiosum. Corpus spongiosum ini jaringan vaskuler yang mengelilingi uretra. Kemudian dia banyak sekali sinus-sinus atau pembuluh-pembuluh darah kecil yang akan terisi darah ketika terjadi mekanisme ereksi. Dan darah-darah ini disuplai dari pembuluh darah yang besar, sepasang berada di corpus cavernosum yang disebut sebagai arteri helicina. Struktur histologi dari penis, tadi saya sampaikan ada corpus cavernosum di sini sepasang. Kemudian di bagian tengah ada corpus spongiosum yang mengelilingi uretra. Kemudian di sini didominasi oleh jaringan vaskular, yaitu banyak pembuluh darah kecil-kecil. Demikian perkuliahan mengenai sistem reproduksi hewan jantan. Berikut adalah daftar referensi yang saya pakai untuk menyusun materi. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa angkat tangan, open mic. Saya masih ada yang bingung. Jadi apa ada perbedaan struktur secara mikroskopik pada organ reproduksi jantan yang dewasa dan yang belum dewasa? Karena kan mungkin umur juga pengaruh ya Bu ya, tapi nggak tahu secara mikroskopik itu beda Bu. Oke, Terima kasih. Oke, pertanyaan yang baik. Terima kasih Adreta. Tentu saja secara struktural terdapat perbedaan pada hewan jantan yang sudah dewasa ataupun belum dewasa. Kita bisa lihat di sini bahwa testis itu terdiri dari lapisan-lapisan sel germinal yang merupakan calon-calon dari spermatozoa. Tentunya pada hewan yang belum dewasa, spermatozoa itu belum dapat diproduksi sehingga lapisan sel germinal ini tidak akan setebal pada hewan yang sudah dewasa atau sudah memproduksi spermatozoa. Jadi lebih spesifik kalau kita mau tahu perbedaan struktural secara histologi itu bisa kita lihat dari testis, yaitu di tubulus seminiferus di mana spermatozoa itu dihasilkan. Tadi penjelasannya sangat menarik dan sangat insightful. Saya ingin bertanya tentang tadi kan disebutkan ada sel Leydig dan sel Sertoli untuk sebagai fungsional. Tadi sudah disebutkan kalau Leydig itu memiliki fungsi untuk produksi hormon, salah satunya testosteron. Kemudian saya cukup tertarik bagaimana fungsi dari sel Sertoli sendiri. Oke, jadi untuk sel Sertoli dia juga berfungsi sebagai sel endokrin di sini. Dia menghasilkan hormon reproduksi berupa androgen binding protein. Namun selain itu, sel Sertoli ini juga berfungsi sebagai blood testis barrier, di mana secara morfologi di bagian basal sel Sertoli ini itu terdapat penjuluran sitoplasma yang kita sebut sebagai desmosom. Kemudian dia akan membentuk tight junction antara dua sel Sertoli yang
di mana bagian ini kita sebut sebagai blood testis barrier. Kemudian Ted Johnson ini fungsinya adalah untuk mencegah komponen berbahaya yang dibawa oleh darah masuk ke dalam testis, kemudian nantinya dapat mengganggu proses spermatogenesis atau proses pembentukan sperma. Kemudian selain itu kita tahu bahwa cairan yang berada di dalam testis itu dia berbeda dengan cairan-cairan tubuh lainnya. Dia lebih dominan berisi androgen seperti estrogen, testosteron, kemudian ada kalsium yang lebih dominan dibandingkan glukosa ataupun protein seperti cairan-cairan tubuh yang lainnya. Nah, sel Sertoli ini dia berfungsi menjadi filter untuk menyaring substansi-substansi berbahaya yang dapat merusak keseimbangan dari cairan yang ada di dalam lumen tubulus seminiferus. Rangkuman dari kuis ini untuk setiap pertanyaan hanya pertanyaan kedua ya yang akurasinya 100%, sisanya ada yang 50% dan ada yang 67%, tidak apa-apa. Artinya saya masih harus banyak belajar juga untuk menyampaikan materi. Terima kasih atas partisipasinya untuk mengikuti kuis. Apakah dari teman-teman semua ada yang bisa merangkum inti dari perkuliahan hari ini? Sistem reproduksi hewan jantan itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah testis, kemudian ada sistem ductus, kemudian ada kelenjar aksesoria, dan juga yang terakhir itu adalah organ kopulatori. Tadi kalau tidak salah ductus deferens, kemudian epididymis, dan ada ductus efferens. Kambing atau domba itu tidak memiliki prostat. Organ kopulatori itu dia juga bervariasi untuk masing-masing spesies. Contohnya pada karnivor itu tipenya adalah muskulovaskular, sedangkan pada ruminan itu tipenya adalah fibroelastik. Sudah cukup baik secara garis besar apa yang saya sampaikan tadi bisa diingat dengan baik dan disampaikan dengan baik melalui rangkuman dari Yosua. Terima kasih atas bantuannya untuk merangkum. Ini adalah akhir dari perkuliahan kita hari ini. Saya berharap apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya mohon maaf jika dalam penyampaiannya terdapat kesalahan. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Kemudian selamat beraktivitas untuk kegiatan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di minggu depan.